Guys, pernah nggak sih kepikiran kalau ternyata cuma satu kalimat aja, beberapa kata yang diucapin di waktu yang pas, bisa langsung nyentuh perasaan seseorang, bukan karena penampilan, bukan juga karena status atau pencapaian, tapi karena kata-kata itu, secara nggak sadar, nyentuh sisi emosional yang dalam. Dan di momen itu juga, tanpa kita sadari, ada sesuatu yang berubah. Sikapnya jadi beda, tatapannya berubah. Dia mulai ngelihat kita nggak cuma sebagai orang biasa, tapi sebagai seseorang yang entah kenapa bikin penasaran. Nah, yang mau kita bahas sekarang ini bukan trik, bukan juga formula ajaib yang bisa dipakai buat dapetin perhatian siapapun. Tapi ini tentang cara kita berkomunikasi yang benar-benar nyambung ke dalam, bukan di permukaan. Karena waktu kita bisa ngomong dengan cara yang nyentuh sisi emosional seseorang, kita nggak perlu lagi sibuk bikin mereka tertarik. Karena yang kita ucapin itu udah cukup buat bikin mereka mikirin kita, bahkan setelah obrolan selesai. Dan kalau kita gunain dengan bijak, kata-kata ini bisa ngebangun rasa yang dalam. Bukan karena dibuat-buat, tapi karena tulus. Dan ketulusan itu langka. Dan hal yang langka biasanya nggak gampang dilepasin. Sebelum kita lanjut, yuk bantu channel ini. Klik subscribe biar channel ini bisa terus jalan. Karena waktu kamu dukung, kamu bukan cuma bantu dirimu sendiri buat berkembang, tapi kamu juga bantu orang lain yang mungkin lagi butuh banget denger hal-hal kayak gini. Orang-orang yang mungkin udah capek ngerasa nggak kelihatan. Yang lelah berusaha, tapi kayaknya nggak pernah cukup. Dengan kamu support, kita tumbuh bareng. Dan waktu kita tumbuh bareng, kita bisa saling bantu, ubah hidup, satu langkah, satu cerita, satu pemahaman pada satu waktu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kalimat pertama, kamu punya sesuatu yang unik dalam dirimu. Aku suka itu. Kita semua, entah cewek atau cowok, sering banget dapat pujian yang, ya itu-itu aja. Kamu cantik. Kamu ganteng, outfitmu keren, dan sebagainya. Nggak salah sih, karena siapapun pasti senang dibilang menarik. Tapi lama-lama, pujian yang terlalu umum, jadi nggak terasa spesial. Karena semua orang bisa ngucapin hal yang sama. Tapi ketika seseorang bilang, kamu punya sesuatu yang unik dalam dirimu, aku suka itu beda. Rasanya kayak ada yang ngelihat kita lebih dari sekadar penampilan luar. Seolah-olah ada yang benar-benar memperhatikan sisi kita yang biasanya nggak kelihatan. Dan yang paling menarik, kalimat ini tuh bikin kita mikir, apa ya yang dia lihat dari aku? Bagian mana yang dianggap unik? Dan disitulah muncul rasa terhubung. Bukan cuma karena apa yang kita dengar, tapi karena kita ngerasa dihargai sebagai diri sendiri. Bukan karena pencitraan, tapi karena esensi. Kalimat ini kuat banget kalau diucapkan di saat yang tepat. Saat seseorang nunjukin antusiasme waktu cerita, pas dia ngomongin sesuatu yang dia peduli banget, atau waktu dia bercanda dengan cara yang nggak semua orang bisa ngerti. Momen kayak gitu biasanya nggak dibuat-buat. Dan justru di momen-momen itulah kita bisa nyelipin kalimat ini pelan-pelan, tanpa terburu-buru. Kamu punya sesuatu yang unik dalam dirimu. Aku suka itu. Pelan, tulus, seolah-olah kita baru aja sadar sesuatu yang indah. Dan yang menarik, waktu kita ngomong kayak gini, bukan cuma mereka yang merasa diperhatikan. Kita sendiri pun bisa belajar untuk lebih hadir, lebih sadar, lebih menghargai detail kecil yang sering kelewat. Dan hubungan yang tumbuh dari situ biasanya punya kedalaman yang nggak gampang hilang. Kalimat kedua, aku suka orang yang tahu apa yang mereka mau. Yang ini meskipun kelihatannya simple, sebenarnya punya bobot yang dalam. Karena waktu kita bilang ini, kita bukan cuma ngasih pujian. Kita lagi mengungkapkan nilai yang kita hargai. Tentang kejelasan, tentang keberanian buat tahu arah, tentang ketegasan yang datang dari dalam. Buat siapapun,
cewek atau cowok yang pernah berusaha bikin orang lain terkesan pasti ngerti rasanya. Kadang kita terlalu cepat setuju, terlalu pengen disukai, sampai lupa nanya, aku sendiri maunya apa? Dan yang sering terjadi, tanpa sadar, kita geser posisi jadi orang yang ngejar. Kita sibuk ngebuktiin diri, dan itu bisa bikin kita kelihatan kayak lagi audisi, bukan ngobrol setara. Tapi waktu kita bilang dengan tenang, aku suka orang yang tahu apa yang mereka mau, itu ngubah arah energi. Sekarang, bukan soal kita cukup bagus atau enggak buat mereka, tapi lebih ke, apakah kita cocok? Kalimat ini juga bikin orang lain refleksi, ngecek dirinya sendiri. Aku udah cukup yakin belum sama tujuan hidupku? Aku kelihatan jelas enggak di mata dia? Dan dari situ, percakapan jadi punya rasa, punya arah, punya kedalaman. Kalimat ini paling pas diucapkan waktu dia nunjukin ketegasan atau kepastian. Mungkin pas dia ngomongin pilihan hidup, atau saat dia nyeritain apa yang dia cari dalam hubungan, karir, atau bahkan hal-hal kecil kayak tempat makan favorit. Saat momen itu muncul, kamu cukup senyum sedikit, liatin dia, lalu bilang, aku suka orang yang tahu apa yang mereka mau. Dan biarin kalimat itu berdiri sendiri. Jangan buru-buru dijelasin. Karena di situ justru letak kekuatannya. Kamu nggak bilang itu untuk dapetin sesuatu, tapi karena kamu benar-benar menghargai sikap itu. Dan tanpa perlu banyak kata, kadang itu cukup untuk bikin orang merasa dihargai. Bukan karena mereka setuju sama kamu, tapi karena mereka jadi diri sendiri. Kalimat ketiga, itu hal yang paling aku suka dari kamu. Kalimat ini mungkin kedengarannya sederhana banget, tapi jangan salah, efeknya bisa kuat banget, asal disampaikan di momen yang tepat. Kita semua pasti senang kalau dipuji, tapi masalahnya kebanyakan pujian itu datar. Fokusnya cuma ke hal-hal yang kelihatan, kayak penampilan, gaya, senyum, hal-hal yang memang gampang banget dilihat sama siapapun. Dan ya, itu bisa bikin senang, tapi nggak semua pujian bisa bikin kita merasa benar-benar dilihat. Tapi beda cerita kalau ada yang bilang, itu hal yang paling aku suka dari kamu. Pas kita lagi nunjukin sisi yang lebih dalam. Misalnya saat kita cerita tentang mimpi kita, atau semangat kita soal sesuatu, atau pas kita bantu orang lain tanpa niat pamer. Waktu itu diucapin, rasanya tuh kayak, wah, ternyata ada ya orang yang benar-benar memperhatiin sisi ini dari aku. Dan yang bikin kalimat ini makin nempel di hati adalah karena itu bukan sekadar pujian, tapi pengakuan. Kita ngaca lewat orang lain. Kita jadi lebih sadar bahwa, oh, ternyata bagian dari diriku yang aku anggap biasa aja, ternyata bisa bermakna buat orang lain. Kalimat ini nggak harus dikasih tiap kali ngobrol. Justru karena jarang diucapin, dia punya dampak yang lebih besar. Makanya penting buat peka sama momen. Pas dia benar-benar nunjukin siapa dirinya, disitulah waktu terbaik buat bilang, itu hal yang paling aku suka dari kamu. Nggak perlu kamu tambahin penjelasan panjang. Cukup satu kalimat itu, ucapkan pelan, dan biarin momen itu berhenti sebentar. Karena kadang, yang bikin kata-kata terasa kuat bukan volume atau panjangnya, tapi keheningan yang menyertainya. Kalimat keempat, aku nggak yakin kamu sanggup menghadapi aku. Kalimat ini agak beda, ada sedikit tantangan tapi tetap dibungkus dengan santai. Nggak keras, nggak agresif. Lebih ke arah playful, tapi dalam. Waktu kamu bilang, aku nggak yakin kamu sanggup menghadapi aku, kamu sebetulnya lagi ngomong, aku ini bukan orang yang gampang ditebak. Bukan orang yang bisa disimpulkan cuma dari permukaan. Dan mungkin, ada bagian dari dirimu yang nggak semua orang siap buat hadapi. Buat sebagian orang, kalimat ini bisa bikin penasaran. Karena kita manusia, secara alami selalu tertarik sama hal yang belum kita pahami sepenuhnya. Hal yang sedikit misterius. Dan rasa penasaran itu seringkali jadi awal dari keterhubungan yang lebih dalam. Tapi yang penting, kamu harus bisa hidup dalam energi kalimat ini. Maksudnya gini, kamu nggak bisa ngomong kayak gini. Tapi setelah itu malah jadi orang yang terus nyari validasi, ngejar, ngebuktiin diri. Karena begitu itu terjadi,
semua makna dari kalimatnya langsung hilang. Kalimat ini cocok dipakai waktu dia mulai godain kamu, atau ngomong sesuatu yang nunjukin kepercayaan dirinya. Di momen itu, kamu cukup senyum sedikit, liatin dia, dan bilang dengan tenang, "Aku nggak yakin kamu sanggup menghadapi aku." Dan diam. Nggak usah dijelasin. Biar dia yang mikir. Dan saat pikirannya mulai jalan, disitulah kamu tahu koneksinya mulai terbentuk. Karena kadang, daya tarik itu bukan datang dari hal yang dikasih secara terang-terangan, tapi dari ruang kosong yang ditinggalin buat diisi sendiri, buat dicari tahu. Dan kalimat ini ngasih ruang itu dengan cara yang tenang, tapi tetap bikin penasaran. Kalimat kelima, aku nggak semudah itu. Kalimat ini ringan, tapi punya energi yang kuat. Karena intinya bukan soal jadi sulit atau jual mahal, tapi soal tahu nilai diri. Banyak orang saat dapat perhatian atau sedikit sinyal dari orang yang mereka suka, langsung kasih semuanya. Perhatian, waktu, perasaan. Dan tanpa sadar, mereka jadi terlalu cepat menyerahkan diri sebelum tahu apakah orang itu benar-benar sepadan atau tidak. Tapi waktu kamu bilang, aku nggak semudah itu, kamu seolah-olah lagi bilang, aku menghargai diriku sendiri. Dan aku nggak akan langsung terbuka, cuma karena seseorang nunjukin sedikit ketertarikan. Dan yang menarik, respon orang terhadap kalimat ini biasanya bukan marah atau kecewa. Justru sebaliknya, mereka mulai tertarik. Karena ada sesuatu yang beda, ada rasa penasaran, dan di balik itu semua, ada rasa hormat. Kalimat ini cocok banget dipakai di situasi yang ringan dan agak genit. Misalnya pas dia ngegodain kamu, atau kasih kode yang manis. Di saat kayak gitu, kamu cukup senyum pelan, liatin dia, dan bilang, aku nggak semudah itu. Dan diam sebentar. Karena lagi-lagi, keheningan itu bikin kalimatmu terasa. Yang penting di sini, jangan kamu pakai sebagai trik. Jangan buat kesan kayak kamu main tarik ulur. Tapi pakai karena kamu benar-benar punya batas. Karena kamu tahu bahwa hubungan yang sehat itu butuh usaha dua arah. Bukan karena salah satu pihak terlalu gampang dikendalikan. Dan saat orang lain ngerasain itu, bahwa kamu punya ketegasan yang tenang, bukan karena sombong tapi karena sadar diri, itu bisa bikin koneksi jadi jauh lebih kuat, lebih seimbang, dan jauh dari drama. Guys, setelah kamu paham dan bisa beneran ngerasain makna dari kalimat-kalimat ini, dan bisa gunain di momen yang tepat, kamu bakal ngerasa ada yang berubah. Percakapan jadi lebih mengalir, koneksi jadi lebih terasa, dan orang-orang yang kamu ajak ngobrol akan lebih terbuka, karena mereka ngerasa benar-benar dilihat, bukan dihakimi, dihargai, bukan ditebak-tebak. Kamu nggak lagi sibuk ngejar, kamu cukup hadir. Dan kehadiran itu sendiri udah jadi magnet yang kuat, karena pada akhirnya, daya tarik itu bukan soal kata-kata yang heboh, bukan soal gombalan yang puitis, tapi soal getaran. Dan waktu kamu hadir dari tempat yang tulus, tenang, dan sadar, orang lain akan merasakannya, bahkan sebelum kamu ngomong apa-apa. Kalau kamu ngerasa video ini ngasih sesuatu yang berarti buat kamu, yuk bantu sebarkan. Klik subscribe dan jadi bagian dari perjalanan ini bareng-bareng. Kita semua lagi belajar, lagi tumbuh. Dan kalau kita bisa sama-sama bertumbuh, itu udah jadi langkah yang besar. Terima kasih dan see you in the next video.